Yo, halo, 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 guys, halo guys. Selamat datang di podcast kami yang berjudul Rasa Ruang Suara. Ya, pada video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kawan saya yang bernama Muhammad, Pak. Oke. Jadi pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik pada era digital saat ini, yaitu penggunaan AI di dunia pendidikan. Oke. Eh, Menurut Anda, apa sih yang dimaksud AI di dunia pendidikan? Menurut saya, AI itu adalah suatu platform atau sebuah apa ya namanya ya? Sebuah bentuk sebuah bentuk bantuan Eh, bantuan untuk misalnya dalam dunia pendidikan nih, bantuan untuk mengerjakan tugas, terus kayak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh guru lah, gitu. jadi bisa dibilang AI itu seperti alat bantu teknologi yang digunakan oleh siswa atau guru untuk kegiatan belajar mengajar. Ya, di dalam dunia pendidikan. Oke, oke. Oke, dari pernyataan tersebut kan katanya kan itu AI membantu. Jadi apa sih manfaat yang dapat di dapat dinikmati oleh siswa terkait dengan penggunaan AI ini dalam pendidikan? Yang dapat dinikmati ya sama siswa, Ah, yaitu kayak kemudahan belajar, kemudahan menyelesaikan tugas, terus ya semacam-macam kayak kalau siswa lagi ada tugas itu kayak lebih gampang gitu loh. oh, Tapi juga ada dampak negatifnya sih. Ya ada beberapa lah. oh, Begitu. oke. Anda kan berstatement katanya itu apa ya, AI bermanfaat juga bagi siswa, namun juga ada apa itu dampak negatif. Nah, menurut Anda sendiri dampak negatif dan tantangan yang didapat dari penggunaan AI tersebut terhadap siswa apa ya kira-kira? Mungkin ya. Mungkin eh, dengan siswa menggunakan AI itu dapat mengurangi pemikiran kritis, terus kecanduan penggunaan. Kayak apa-apa itu harus menggunakan AI loh. Terus apa lagi ya? Ya kecenderungan gitu. Oke, oke, oke. Itu dampak negatif. Nah, tentunya dari dampak negatif tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kita menggunakan AI dengan baik dan bijak. Nah, menurut Anda, bagaimana cara kita sebagai ya khususnya mahasiswa atau siswa mampu menggunakan AI dengan sehat dan bijak? Mungkin ya menurut saya itu dengan dibimbing guru atau dosen. Ya kan ada kan tadi kan apa menyebutkan mahasiswa atau siswa. Nah itu kan ya ada bimbingan dari guru atau dosen. Itu untuk selalu memberikan pelajaran atau arahan kalau AI itu jangan disalahgunakan, terus digunakan tuh dengan benar, jangan cuma untuk mencari jawaban, tapi juga untuk mencari jangan cuma cari jawabannya, tapi juga dipahami dan bisa mempraktekkan gitu loh. Jadi nggak asal oh ini jawabannya langsung ditulis, nggak dipahami dulu loh langsung. Jadi itu yang membuat mungkin berkurangnya berpikir kritis gitu.
Tapi menurut Anda, saya nanya, menurut Anda itu AI itu gimana sih? Bentuknya gimana sih? Jadi menurut yang saya pahami itu AI adalah suatu perangkat digital yang berbentuk kecerdasan buatan, yang mana perangkat tersebut bisa digunakan untuk ya kegiatan apa ya, misalnya ya kegiatan belajar mengajar, jadi menjadi lebih mudah gitu. Iya. Terus kan udah dibantu AI. Ya. Bentuk kemudahan dan kesulitannya itu apa? Bentuk kemudahan dan kesulitannya. Jadi kalau kita berbicara tentang bentuk kemudahan, tentunya bagi siswa atau mahasiswa, siswa itu sangat membantu. Jadi AI itu dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas atau ya yang mengerjakan tugas itu terutama gitu. Iya, betul sih. Terus kesulitannya itu apa? Nah, kalau kesulitannya sih terkadang kalau kita nggak pandai memakai AI gitu, kadang kan jawaban dari AI kadang ngawur. Tentunya kita harus pandai menggunakan prompt atau perintah yang apa ya, yang benar agar jawaban dari AI dapat ya memuaskan gitu. Terus juga biasanya itu kan sumbernya kurang jelas gitu kan, perlu dikoreksi lagi kan. Oh iya. Saya tanya balik. Menurut Anda bagaimana cara agar siswa atau mahasiswa itu menggunakan AI itu dengan benar? Jadi tentunya AI itu harus digunakan dalam hal-hal positif gitu, kayak contohnya mengerjakan tugas. Tapi itu mengerjakan tugas hanya sebagai apa ya, alat bantu loh. Secara kalau jawaban itu dari kita sendiri gitu. Jadi AI cuma hanya membantu apa ya, kayak biar ada gambaran gitu. Iya, ada gambaran gitu, dan inspirasi lah. Betul. Terus ya, kalau kita berbicara AI, menurut Anda itu apakah tahun-tahun besok lah, Yang akan datang. iya, tahun yang akan datang itu apakah semua sekolah akan menggunakan AI atau malah ada yang melarang? Wah, kalau itu sih gimana ya, tergantung sarana dan prasarana di sekolah tersebut sih. Juga tergantung pemerintah. Jadi pemerintah itu mampu apa ya, menyebarkan AI apa teknologi itu memperbaiki prasarana dengan baik atau tidak. Kalau kurang ya mungkin berat mau mengatakannya apa. Jadi ada yang sekolah masih belum modern, ada yang sudah modern gitu. Iya. Berarti ada sekolah yang belum teraplikasikan AI berarti ya? Menurut Anda gitu ya? Kemungkinan sih iya. Mengingat biasanya kan guru apa itu melarang siswa menggunakan HP untuk pembelajaran. Tapi kurikulum sekarang kan ada kurikulum deep learning, yang mana dalam kurikulum tersebut siswa dibolehkan menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses belajar mengajar gitu. Berarti menurut Anda itu ya seperti kurikulum apa? Deep learning. Itu AI berarti legal ya? Boleh digunakan asal dengan bijak gitu. Mungkin jajal. Ya, saya juga berterima kasih kepada Anda telah menemani saya pada podcast pada hari ini.
Dan terima kasih juga kepada para pendengar dan para penonton podcast yang telah menyimak, menonton dan mendengarkan podcast dari kami. Saya Ahmad Hashimi Rafsanjani dan kawan saya Muhammad Fahri. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Ya.